Oke. Masih. Kalau ijazah waktu itu harganya antara 8 juta sampai 11 juta lah. Kalau Di Pasar Pramuka itu? Pasar Pramuka. Semua yang ada di Pasar Pramuka melakukan kegiatan dokumen palsu. Semua. Silakan. Silakan. Saya Pak. bicara ini ya menyuarakan suara rakyat ya. Tidak ada kepentingan dengan partai politik tertentu, ya kan, atau politisi, atau kepentingan hukum tertentu. Karena saya yakin di sini kayaknya nggak ada hukum. Di sini maksudnya mana, Pak? Di negara ini nggak ada hukum gitu. Jadi begini. Hukum ada dong, Pak, kan undang-undang. Ada. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Iya itu dia. Ada tapi nggak ada. Oke. Ada Makanya jadi ribut begini gitu loh Pak. Jadi kalau saya mau dilaporkan, laporkannya dulu sebelum saya ngomong nih ya. Ya kan? Jadi saya ingin menjelaskan apa yang disampaikan Pak Betor. Awalnya saya tidak terlalu tertarik dengan masalah ijazah ini, tapi ketika Pak Betor mengatakan bahwa ini diselesaikan di Pasar Pramuka, ya kan? Kemudian saya teringat pada masa lalu. Dulu waktu saya masih jadi mata-mata, saya juga menikmati produk-produk Pasar Pramuka. Contoh seperti misalnya saya harus masuk ke tempat tertentu, saya harus gunakan ID card, saya bikin di situ. Jadi saya tahu persis. ID card apa aja tuh ya, mau jadi wartawan, Pak, jadi wartawan. Apa aja. Kita ada kegiatan tertentu misalnya kan, kita masuk harus pakai ID card, kita buat ID card di situ. Oke. Bahkan saya pernah lihat di depan mata kepala saya, visa Amerika dibuat dan lolos. Dan lolos Lolos. sampai Amerika. Iya, saya ada orang masih. Oke. Masih ada. Kalau ijazah waktu itu harganya antara 8 juta sampai 11 juta lah kalau Di Pasar Pramuka itu. Pasar Pramuka. Semua yang ada di Pasar Pramuka melakukan kegiatan dokumen palsu. Semua. Sampai tahun berapa itu, Pak? Ya, Sampai tahun- kebakaran. Sampai kebakaran, oke. Sampai kebakaran gitu loh. Jadi ketika Pak Betor bicara soal Pasar Pramuka, jadi saya teringat masa lalu. Kemudian Ya. saya langsung mendatangi teman-teman dulu ya kan, yang ada di Pasar Pramuka. Dan ternyata muncul nama Pak Paiman. Dia punya kios di situ, pertama di depan kemudian pindah ke belakang. Dan itu diakui sama beberapa orang yang ada di situ bahwa itu sampai tahun 2017. Nah, saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Pak Paiman setelah dia mengakui bahwa iya dia punya kios di sana. Cuman yang jadi masalah buat saya ya ketika timeline itu dibatasi sampai 2002. Saya masih punya bukti Pak Paiman masih ada di sana sampai 2010 masih. Anda punya bukti? Iya. Ada. Di sana tuh maksudnya dia pegang toko, apa namanya? Dia punya toko, punya kios. Semua namanya kiosnya sama Pak, kios pencetakan dan penjilitan skripsi. 2010, Mas Roy, dari 2010 berarti? Iya, artinya begini, Oke. sampai 2017 masih di sana gitu loh ya. Cuman ada bukti-bukti untuk yang menyatakan bahwa Pak Paiman 2010 juga masih di sana gitu loh Pak. Paham apa maksud saya Pak? Iya, iya. Nah, kemudian yang jadi masalah ketika Pak Paiman menyatakan bahwa dia sampai 2002 di sana. Ini kan tentunya kan ada sesuatu nih, ya kan? Mengaku ke Mas Roy sampai 2002, betul ya? Enggak, itu saya dibuat cuma sampai 2002. ada di dalam Berarti satu udah pernyataannya bohong, ya? ada dalam pernyataannya ada juga. Jadi awalnya saya tidak pernah terlalu menyangkutkan Pak Iman dengan ijazah. Tapi ketika dia menyatakan itu, oh ini ada sesuatu nih rupanya. Apalagi ketika Pak Paiman berharap untuk bisa dikonfirmasi dengan orang-orang di sana atas nama Sungkono dengan Ibu Kana. Sungkono itu kerja tempat dia Pak. Ibu Kana itu istrinya Sungkono. Kan nggak fair gitu loh. Persoalannya jadi nggak fair. Ini supaya adil karena nanti harus dijawab oleh orang yang berhubungan langsung dengan Pak Paiman nanti, Bung Andi Azwar. Iya. Jadi nggak fair. Saya ada fotonya. Ini pada saat dia melaksanakan acara halal bihalal. Saya udah kirim ke iNews, bisa tampil Dan nggak? ini ada fotonya? namanya Sungkono, Boleh. ada namanya Ibu Halal Kana. Halal bihalal, boleh nanti Ya. tampilkan ya. Ada Minta produser tampilkan. Itu yang saya Prof Paiman itu sekali lagi ya nggak benar lah atau bohong kalau dia nggak pernah kontak dengan orang-orang sana lagi. Ini foto ini Mei 2025 Mas. Halal bihalal siapa ini? Paiman, Dengan? Prof Paiman dengan orang-orang di Oh ini. Pasar Pramuka. Nah itu. Oke, ini tahun 1 Mei 2025. 2025 tuh. Oke, iya. Lanjut Pak Lazar. ya yang membuat saya akhirnya menaruh kecurigaan ya dengan pernyataan-pernyataan Pak Paiman. Ini Pak Paiman yang tengah ya? Yang atas. Oke. Ya yang tengah itu Pak. Iya, oke. Nah, atas dasar investigasi dan kemudian verifikasi silang saya di sana ya kan menyatakan bahwa Pak Paiman
ada yang tidak terbuka dari diri Pak Paiman mengenai keberadaan dia di sana gitu loh Pak. Ini yang membuat saya keberatan gitu loh. Kenapa Pak Paiman harus menutupi gitu ya batas waktu dia ada di sana gitu. Apakah ada kaitan dengan 2012 yang diduga terjadi pencetakan ijazah palsu gitu loh. Jadi kalau soal dokumen palsu Pak 99% mirip di sana. Saya bisa buktikan. Apapun itu, Iya. termasuk ijazah. Iya. Bahkan visa Amerika tadi Anda katakan Kalau bisa KTP tembus aja ke Pak, Amerika. KTP orang Cina dibikin di sana 50.000 cuma. Visa Amerika Anda bisa pastikan Iya. itu tembus. Iya. Anda yakin itu? Ya, orang yang bikin saya masih ada sekarang, masih ada. Tahun berapa itu? Apa? Masih ingat Pak tahun berapa? Ya waktu itu saya lupa tahun. Tapi orang yang bikin masih ada dan saya lihat. Visa Amerika. Iya. Luar biasa.